Jangan berbisnis dengan orang yang curang. Kalau kita memang melihat ya, kalau karakter orang yang suka over promising lah ya bangsaan, berlebihan, ngomongnya terlalu manis, biasa itu justru yang kita lebih takut gitu. Nah, kita suka kalau dalam bisnis tuh orang yang nganggap omongan dia itu penting, omongan dia itu janji di atas kontrak. Kontrak mah bisa dimainin lah, bro. Lu mau gimana pun ya, lu juga gak bakal males lah bawa sampai ke pengadilan. Lu kalau mau lihat orang bisa berubah apa enggak, lu lihat berapa banyak perokok yang bilang mau berhenti tapi gak bisa. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin penting untuk orang-orang yang sedang berkarir atau memulai bisnis gitu. Betul. Atau yang sedang berbisnis juga oke-oke aja sih. Betul. Jadi ini kita pengen sharing dari pengalaman kita. Menurut kita ini poin yang penting dalam, nggak cuma dalam bisnis tapi dalam hidup. Betul. Nah ini kita pengen bahas soal sebenarnya mungkin bahasanya tepat tuh moral sih. Iya. Moral dalam berbisnis. Nah jadi judulnya kita itu Etika bisnis lah. etika bisnis lah. Judul kita itu jangan berbisnis dengan orang yang curang. Betul. Betul. Nah ini kita lihat sih banyak banget. Banyak. Di lapangan itu banyak banget. Ada yang minta kita kerjain sesuatu, atau dari pengalaman teman minta dikerjain ujung-ujung jadi bayar. Iya, itu udah biasa. Itu banyak. Lalu atau janji manis di awal ternyata ujung-ujungnya apa? Wah itu juga sering. Nah jadi pertanyaan pertama itu, poin pertama itu, kenapa sih lu itu kalau bisa tuh jangan curang? Nah menurut lu kenapa? Jadi waktu dulu itu saya itu ikut bibi saya impor ya. Okay. Maksudnya saya kerja sama bibi saya ya. Kita ke banyak banget pabrik. Nah, salah satu pabrik yang jadi langganan kita banget itu, yang kita kerja sama udah lama itu adalah dia itu gak pernah janjiin sesuatu yang melebihi kapasitas dia. Oke. Jadi ngomongnya itu gak manis lah. Tapi semua yang dia janjikan itu dia bisa deliver, dia bisa penuhi gitu. Ambil contoh, waktu kita bilang, ini gimana kalau seandainya kita punya size kita gedein. Kalau size gedein harus tambah biaya. Kenapa? Ya karena bahannya naik, semua naik. Intinya di bisnis pabrik saya untungnya sekian. Saya rasa ini nanti dipegang berapa orang ini gajinya berapa, nanti ini di packingnya butuh berapa lama gitu loh. Dia kasih tahu prosedur pabriknya. Intinya saya untungnya sekian aja, gitu. Di luar itu udah. Nah kita cari orang lain ada nih. Lu mau gedein bisa, semua bisa. Tapi rasanya dimahit. Secara bahan tuh diganti. Ya. Gitu loh. Nah yang kayak gitu kita jual nggak bisa lama. Dia datang nih sekali kita jual habis udah. Nggak ada repeat order lagi karena barangnya ternyata nggak sesuai. Nah tetapi yang benar-benar pebisnis yang satunya lagi itu barangnya long lasting, bahkan sampai sekarang masih laku di pasaran gitu. Jadi maksudnya kita bisa lihat gitu loh, dua karakter bisnis yang sangat berbeda kan satu dengan yang lain. Kalau kita memang melihat ya, kalau karakter orang yang suka over promising lah ya bangsaan, berlebihan, ngomongnya terlalu manis, biasa itu justru yang kita lebih takut gitu, lebih was-was. Ini orang semuanya aman, bisa. Tapi pas ada masalah dicari nggak ada. Nah itu lumayan sering sih. Wah sering. Itu dari hal-hal simple aja sih, kayak misal member sales gym. Pernah tuh dulu. Iya. Udah join, pas ada dikasih free ekstra 2 bulan. Nah pas udah di ujung kan misal kita 12 bulan ntar plus 2 atau plus 3 gitu kan, plus 2 bulan atau 3 bulan. Pas udah 12 bulan kita nanya ke sana, dia udah gak kerja. Iya udah hilang. Habis itu kita nanya ke resepsionis, ya mana tahu deh. Waktu itu belum dimasukin pak, bla bla bla. Untung sih waktu itu ya manajernya sih tetap bantu beresin. Tetap bantu ngasih waktu itu. Tapi ya contohnya seperti ini gitu. Di depan sih pas masuk semuanya digampangin. Betul. Nah jadi sebenarnya sih kalau dari pengalaman lebih senang ketemu orang yang apa adanya sebenarnya. Transparan aja. Memang bisa lu bilang bisa, nggak bisa lu bilang nggak bisa. Jadi dia itu selalu maksudnya ngomongin itu apa adanya. Risikonya dia kasih tahu,
peluangnya dia kasih tahu, terus juga kalau nanti ada masalah dia juga kasih tahu. Kita nanti akan penyelesaiannya itu kira-kira bagaimana gitu. Maksudnya kan susah cari orang yang mau berterus terang seperti itu. Kita suka kalau dalam bisnis itu orang yang anggap omongan dia itu penting. Omongan dia itu janji. Di atas kontrak. Kontrak nggak bisa dimainin lah, Bor. Lu mau gimana pun ya, lu juga gak bakal males lah bawa sampai ke pengadilan. Lu bawa sampai ke pengadilan, lu mau menang juga susah. Lu habis lu menang, lu mau tagih duitnya juga susah. Lu mau seret dia ke pengadilan susah. Mau nanti dimenanginnya susah. Pas menang mau tagih duitnya susah. Jadi kita bisnis itu selalu lihat karakter orangnya. Jadi kalau kita lihat orangnya itu karakternya bagus, kita berani. Gak pakai perjanjian kita berani. Tapi kalau karakternya jelek, lu mau pakai perjanjian apa segala itu sama aja. Lalu juga pusing. Kalau dia udah mau makan mah, lu mah susah lah. Lu mau gimana pun juga gak bakal bisa. Jadi kalau dalam bisnis gua bermitra dengan siapapun ya, gua selalu lihat karakter orangnya. Kalau kita lihat orangnya kita gak bisa percaya, udah selesai, gak usah ngomongin. Mau itu peluang bisnis segede apapun, gak peduli. Tapi kalau kita lihat karakternya bisa dipercaya, dia bisa deliver apa yang dia janjikan, nah kita memang sih kalau lihat dari pengalaman, karakter orang itu tuh menentukan banget. Buat kita itu, maksudnya dulu mungkin kita sulit menilai karena pengalaman kita gak banyak. Betul. Tapi sekarang mungkin pengalaman juga udah ada, lebih jam terbangnya ada, ya kita sih menilainya dari karakter orang ini gitu. Ini orang kalau reputasinya udah super jelek, ya lu jangan coba-coba berpikir kali ini enggak. Kali ini dia udah berubah lah. Dia udah berubah. Itu sih siap-siap, udah pasti nanti kena lagi. Sebenarnya orang ya dibilang bisa berubah bisa. Tapi kebanyakan sebenarnya sih nggak banyak berubah. 95% orang nggak berubah. Kalau kalian mau bukti, kalian coba perhatiin diri kalian sendiri atau orang paling dekat kalian. Orang tua atau kakak adik. Mungkin hari ini dia berubah jadi lebih dewasa, pemikirannya lebih matang, tapi cara dia hidup sebenarnya nggak terlalu beda jauh loh. Dari waktu ke waktu. Kurang lebih kayak gitu kok. Misal dari kecil dia orangnya ngotot, pas gede juga kurang lebih ngotot. Kalau pas dia waktu kecil ini orangnya lumayan suka usil ya bisa aja ya, dia juga sedikit banyak masih ada usil ya walaupun dia lebih dewasa gitu. Betul. Nah, menurut gua sih yang gua lihat sih seperti itu. Bener. Lu kalau mau lihat orang bisa berubah apa enggak, lu lihat berapa banyak perokok yang bilang mau berhenti tapi gak bisa. Itu bukti nyata. Kadang itu berubahnya malah kayak dokter bilang lu sisa 3 bulan. Kadang itu bisa lah. Tiba-tiba gak rokok pun gak musik. Lu tahu gak, banyak loh sisa 3 bulan gue manfaatin buat ngerokok. Mati aja lu. Ya gak apa-apa. Puas-puasin ngerokoknya dulu 3 bulan. Banyak juga. Jadi kalau pernah lah ketemu banyak pebisnis ya gue ketemu ya. Ada salah satu sebenarnya pebisnis yang paling gue kagumi itu justru bibi saya. Jadi dalam dia berintis apa gitu ya, banyak banget orang lariin duit utang. Kalau dia lihat karena meninggal, jadi keluarganya ini gak ditagih lagi. 100 juta, 2 juta gak ditagih lagi. Jadi salesnya pun gak dibebani. Udah gak apa-apa, gak usah ditagih lagi. Gitu, dia aja gak heran bisnis bibi saya naik terus, melejit terus gitu kan. Cuman ya gitu. Cuman bibi saya gak pernah ngomong ke sales apa kalau ini enggak. Tapi kalau nanti kasusnya keluar, memang ada utang apa semacam, udah anggap lunas saja, gak usah ditagih gitu. Terus orang kebakaran. Kan kadang-kadang kan toko kebakaran apa kan, barang-barang kita dia masih ngutang, udah kasih aja, anggap support gitu loh. Namanya juga kebakar, dia juga gak pengen. Nah, biasa yang kayak gitu, yang bisnisnya bisa benar-benar tahan lama, dan di saat ada guncangan, orang itu support. Iya, betul. Toko itu dengar dari toko lain, gila sih itu gak ditagih loh, gila sih itu ini loh. Jadi orang tuh terenjung tau. Iya. Kayak respect juga lah. Gitu loh. Jadi ini barang nih udah kita jual, tetap pertahankan gitu. Jadi sebenarnya walaupun bisnis tapi orang tuh masih ada moral gitu. Betul.
Ya lagian juga kan kita kan bukan bisnis itu paling penting itu untungnya. Jadi jangan pikir berpikir moral doang. Moral doang. Kalau mau moral doang tidur aja di rumah kalau mau bisnis daripada rugi kan. Cuma maksudnya selain untung itu masih banyak hal-hal penting lain. Iya. Gitu. Jadi jangan cuma untung aja yang dikejar. Iya. Itulah kira-kira. Nah itu lalu nih poin terakhir nih sebenarnya banyak yang kita lihat itu menghalalkan segala cara. Iya. Ya terutama mungkin dalam bidang sales lah ya. Iya. Itu tuh sales ini biasa. Ya memang kan ujung tombak juga dalam sebuah perusahaan. Tapi banyak orang yang menghalalkan segala cara buat dapat omset. Iya. Itu udah lumrah gitu, udah sering kita dengar. Betul. Mungkin yang terlihat di sosial media atau penampilannya itu tuh super keren gitu. Iya. Nah tapi sebenarnya pas kita tahu di baliknya kayak ceritanya ternyata dia cara dapatnya kayak gini. Iya. Langsung kayak bisa dibilang ya respect kita udah hilang. Iya betul. Ternyata cara kerjanya kayak gini gitu. Ya oke gitu. Nah jadi sebenarnya dalam kita melakukan sesuatu itu ada ongkosnya. Iya. Ada biayanya lah bahasanya. Mungkin entah lu kehilangan temen, lu kehilangan kepercayaan, atau mungkin dalam hati lu jadi susah tidur, lu jadi sering overthinking, sering takut. Ya itu ongkosnya yang orang nggak tahu. Mungkin lu di rekening nolnya nambah nih gitu. Tapi ketakutannya juga nambah tuh biasanya. Iya. Yang lu kejar kebahagiaan, tapi lu tuker kebahagiaan dengan duit. Gitu. Tetapi jujur, sebenarnya banyak orang itu skillnya bagus. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang kayak gitu, dia itu gak usah curang pun, dia itu tetap bisa. Ya. Jadi dia salah mempersepsikan dengan dia kira dia sukses karena curang. Jadi dia curangin terus. Padahal sebenarnya skillnya bagus. Manipulasi lah. Manipulatif. Ya. Padahal kalau dia betul-betul dia pakai, itu dia tetap bisa sukses sebenarnya. Cuma kan nggak semua yang curang juga sukses. Iya. Gitu, ada yang curang sukses, ada yang curang gagal. Curangnya bodoh. Curangnya bodoh. Gitu loh. Lu bayangin kalau dia curangnya dia ganti. Iya. Sukses juga loh. Jadi ada satu sales ya. Satu orang sales yang sangat-sangat saya kagumi. Dan saya juga belajar banyak dari dia ya. Cuma dia pasti gak mau saya sebut namanya di sini gitu. Dia itu selalu bantu menyelesaikan masalah klien. Jadi contoh nih, katakan omset 1 miliar. Gimana caranya naik ke 3 miliar? Dia bukan dia jajanin produknya, enggak. Dia bantu kliennya level up, scale up. Bu, kalau mau jadi 3 miliar, caranya kayak gini. Ibu harus pakai kayak gini, caranya kayak gini. Jadi dia bantu kliennya sukses, sehingga dia bisa nambah omsetnya. Ini baru benar-benar sales yang menurut saya jenius banget. Jadi orang yang dia jual ke dia, orangnya untungnya lebih gede lagi. Jadi kita justru sebagai sales, kita harus tahu gimana cara menambahkan value ke customer kita. Jadi ambil contoh, kalau seandainya customer kita jualan properti lah. Bukan justru kita jejelin apa yang untungnya paling gede, tapi kita kasih apa yang paling pas untuk dia. Kita tanya, secara keuangan bagaimana? Kerjaannya apa? Mana ada sales properti yang tanya-tanya kayak gitu, Mon? Sekarang sales properti yang paling penting apa? Lu mau beli yang mana kok? Iya. Yang ini aja nih, ini bagus nih, ini gitu loh. Justru lucu kan, kalau seandainya ini, lu sebagai sales properti harus lu hitung loh keuangan nasabah lu. Nasabah lu bisa bayar kan di klien lu? Jangan sampai nanti dia KPR setengah dia gak bisa bayar. Kalau dia gak bisa bayar, kita kasih warning dong sebenarnya. Ya tapi dikit lah, dikit yang kayak gitu. Mereka udah nggak mungkin. Cicilan gua masih jalan sih. Mereka sih baru jual berapa udah cicil mobil ini, Ben. Atau mobil spotlight gitu. Biasanya sales awal nih kayak gitu. Biasa tahu. Udah dapat beberapa yang besar. Ini sebulan cukup lah, nutup nih. Bisa sebulan, bulan berikutnya bisa. Bulan depannya belum tahu. Tapi gitulah ya soal mungkin sebenarnya ya ini moral lah dalam berbisnis. Apa yang kita lihat pengalaman. Pasti juga teman-teman banyak pengalaman juga. Iya. Yang bisa teman-teman share di kolom komen nih. Boleh coba share mungkin pengalaman kalian yang menarik. Apa yang pernah kalian lihat. Nah ntar coba kita bahas juga. Mungkin kalau pas. Itu dulu jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.